Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang saya hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Nah, langsung saja di sini saya Ulfa Mufidah dengan NPM 2021020268 dari kelas B Hukum Tata Negara semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, akhlak sendiri memiliki arti sebagai tingkah laku yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sebagai perangai, tingkah laku maupun tabiat. Kemudian, akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang dilakukan terhadap Allah sebagai Khalik ataupun pencipta. Ada 4 alasan mengapa manusia harus mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat saraib. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia diciptakan, yaitu manusia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi maupun tulang rusuk manusia, sehingga jadilah kita semua sebagai manusia yang seolah bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada alasan yang kedua, yaitu mengenai Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa penglihatan, berupa pendengaran, akal pikiran, dan hati sanubari, sebagaimana kan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'un wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idati la tashkurun, yang mana artinya adalah, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran dan penglihatan serta hati agar kamu bersyukur. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kamu diciptakan, kamu dikeluarkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, kecuali Allah telah memberikan kamu berupa penglihatan, berupa pendengaran, serta hati, akal pikiran, agar kamu senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Alasan yang ketiga adalah karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti contoh bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara untuk bernafas, kemudian ada ternak dan lain-lain sebagainya. Allah telah mencukupi apa yang sekiranya manusia butuhkan, bukan manusia yang inginkan. Allah telah memberikan semuanya untuk manusia. Lalu mengapa kamu tidak pernah bersyukur? Mengapa kamu selalu ingkar atas nikmat-nikmat yang Allah yang telah berikan? Nah, alasan yang terakhir adalah karena Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus bertakwa, taat ataupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Hal-hal yang di atas merupakan tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada pula macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taat terhadap perintahnya. Di sini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagai kewajiban utama manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada manusia dan wajib ataupun harus dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diembankan kepada manusia. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Di sini yang dimaksud dengan ridho dengan ketentuan Allah yaitu adalah kita harus ikhlas, kita harus menerima apa yang telah menjadi takdir kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah senantiasa bertaubat kepada Allah. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, segeralah kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu merealisasikan ibadah kepadanya. Itulah beberapa macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain kita berakhlak kepada Allah, kita sebagai seorang mukmin ataupun orang mukmin harus mempunyai akhlak pula terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang patut yang menjadi contoh kaum muslimin di seluruh dunia. Nabi Muhammad telah mewariskan berupa Al-Quran dan As-Sunnah untuk manusia yang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman, sebagai rujukan, sebagai pegangan umat muslim di dunia. Karena Allah tidak akan mengutus Nabi maupun Rasul setelah Nabi Muhammad. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka tidak akan tersesat untuk selamanya. Adapun macam-macam akhlak kepada Rasulullah SAW, diantaranya yaitu menghidupkan sunnah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang tersebut. Nah, jadi jika maksud dari hadis ini adalah ketika kita mengamalkan ataupun menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita mengamalkannya, kita memberikan penjelasan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut melaksanakannya ataupun menjalankannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan orang yang menjalankan sunnah-sunnah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, di sini jelas bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka kita tidak akan pernah merasakan kerugian sama sekali. Yang kedua adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Kitabullah ataupun Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai rujukan manusia dalam melakukan sesuatu, dan Ahlul Bait ataupun keluargaku. Barang siapa yang teguh kepada keduanya, berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat untuk selamanya hingga bertemu denganku di telaga Hud, kata hadis riwayat Muslim dan kitabnya Sahih juz 2 Tirmizi. Untuk macam-macam akhlak kepada Rasulullah yang ketiga ialah ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu ziarah, yang berarti masuk ataupun mengunjungi. Ziarah yaitu kunjungan yang dilakukan oleh orang Islam ke tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai sejarah. Namun seringkali
Kata ziarah disebut oleh kebanyakan orang adalah berkunjung ke makam dan mendoakannya sambil mengingat akan kematian yang akan selalu datang kepada setiap manusia. Nah, pada awalnya ziarah ini diharamkan karena takut manusia salah niat. Yang seharusnya kita mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dan mengingat kita akan kematian, malah dia seperti melakukan sesembahan untuk sesugihan misalnya dan lain-lain sebagainya. Namun setelah iman Islam itu semakin mantap dan ada dasar hukum yang telah diketahui dan tujuannya telah diketahui, maka diperbolehkan karena ada pula hadis yang telah membolehkannya. Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i, ziarah itu merupakan sebuah hukumnya sunnah. Namun kaum Wahabi mengatakan bahwa ziarah kubur hukumnya mubah. Yang keempat yaitu melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan pernah mengutus lagi Nabi maupun Rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun demikian, manusia yang menyampaikan misi Rasulullah tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengingkari ataupun tidak boleh menyeleweng, tidak boleh menyimpang ajaran Islam. Apa yang disampaikan harus penuh dengan kehati-hatian dan harus kembali lagi kepada kitab-kitab Allah. Itulah beberapa macam-macam akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pula dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khulqin azim, yang mana artinya adalah sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Nabi Muhammad memiliki memiliki kedudukan yang agung, yang tinggi daripada makhluk ataupun umat-umat yang telah Allah ciptakan. Nabi Muhammad adalah nabi ataupun makhluk yang paling mulia, yang paling menjadi satu-satunya suri tauladan yang baik untuk umat muslim. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.